C berapa? 6. 6 dan C 7 ya. Ini ya, dari lengan bawah sampai dengan ibu jari. Ya, inervasinya oleh C6 dan C7. 7. Ya, berarti nanti kalau kalian melakukan pemeriksaan di dalam form pemeriksaan didokumentasikan sesuai dengan dermatom C6 dan C7. Ya, yang pertama ada nyeri superficial ya. Kita melakukan pemeriksaan untuk mengetahui sensasi nyeri yang berkaitan dengan tajam atau tumpul. Ya, kita minta pasien untuk menutup mata, kemudian nanti menebak yang kita tempelkan itu tajam atau tumpul. Ya, silakan ditutup matanya Bapak, nanti ditebak ini tajam atau tumpul. Ini tajam, ini tajam, ini tumpul, ini tajam, ini tumpul, ini. tajam. Jadi sesuai dengan dermatom Dermatom C6 sampai dengan C7 diambil beberapa titik tapi masih sesuai dengan dermatomnya. Ya, jangan random di sini terus nanti di sini. Sudah sesuai dengan keluhan pasien. Ya boleh saja sebetulnya tapi kan nggak sesuai dengan keluhan pasien jadi buat apa dilakukan pemeriksaan gitu ya. Oke, kemudian yang kedua apa? Temperatur. Panas dingin karena nggak ada apa ya? Kalau secara standar harusnya pakai S. air es ya atau air hangat atau botol kaca yang diisi air hangat dan air dingin kemudian ditempelkan, minta pasien untuk membedakan suhunya. Kalau tidak ada itu ya kita bisa pakai yang sederhana saja, misalnya ini kan permukaannya dingin ya karena logam, kemudian hangatnya dari mana? Tangan. Tangan, boleh ya digosok-gosokkan ya sedikit hangat kemudian kita Tempelkan. minta pasien untuk membedakan yang dia rasakan apakah hangat atau Dingin. areanya masih sama ya sesuai dengan dermatom C6 dan C7. ya, bisa tutup matanya Bapak, nanti dibedakan yang dirasakan hangat atau dingin ya atau malah nggak ada rasanya. Ini hangat atau dingin, yang ini ini Dingin, ini dingin, dingin. hangat atau dingin atau panas atau dingin ya. Kemudian selanjutnya sentuhan ringan atau taktil ya. Boleh menggunakan tekstur yang halus ya, kapas atau tisu, kalau nggak ada ya boleh pakai kain ya. Kemudian satu tekstur lagi yang kasar. Kalau ada merefleks boleh pakai sikatnya, kalau nggak punya merefleks boleh pakai handuk misalnya ya yang lebih kasar dari kapas ya. Kemudian kita minta pasien untuk membedakan yang dia rasakan itu apakah teksturnya kasar atau halus. Silakan tutup mata Bapak, nanti dibedakan, disebutkan ya yang dirasakan itu permukaannya halus. Mata ini kasar atau halus? Ini Kasar, ini halus, ini halus, ini halus, ini kasar, ini halus, ini halus. kasar atau halus. Nah, kemudian lanjutnya sensasi diskriminatif taktil adalah dengan sentuhan dalam dan sentuhan superficial ya. Jadi boleh pakai tangan saja. Dibedakan antara sentuhan superficial dengan sentuhan dalam. Ya, kita minta pasien untuk membedakan. Nanti disebutkan ya Bapak apa yang dirasakan, apakah saya menekan di dalam atau tidak. Ya, silakan tutup mata. Kalau ini dalam atau enggak? Sebentar dulu. Dalamnya seberapa dulu tadi belum ada jaringan. Ini, Oh, ini enggak. Ya, ini. tutup mata. Sekarang disebutkan ini dalam atau
kanan belok ke dalam, ini, tidak, ini, tidak, ini, dalam, ini, dalam, ini, tidak, ini, dalam, ini, tidak, ini. dalam. Oke, lanjut. Stereognosis. Bisa duduk Bapak. Bentuk Stereognosis adalah bentuk benda. membedakan Bentuk benda. benda. Ya, nanti saya akan memberikan beberapa benda yang bentuknya berbeda. Nanti silahkan diraba dengan tangan Bapak, kemudian disebutkan bentuk bendanya, atau kalau Bapak tahu itu benda apa, disebutkan namanya. Ya, oke, silakan tutup mata. Kalau ini di tangan kanan, yang ini di tangan kiri. Silahkan diraba, kemudian disebutkan bentuk bendanya. Apa tuh? Yang mana? Kanan, Yang kiri? jantung pun. Jarum. Ya, saya ganti ya. Tak ngerti ini loh. Tutup mata lagi. Ini di tangan kanan, ini di tangan kiri. Silahkan dibedakan. Yang kanan spidol, yang kiri lewat AC. Oke. Ya, Oh, kalau wow. tidak bisa menyebutkan nama bendanya, boleh disebutkan bentuknya. Kotak. Bentuk bentuk. Lanjut. Barok. Gnosis. Membedakan Berat benda. Apa berat? Nanti saya akan beri dua benda di tangan Bapak, di kanan dan kiri, kemudian silahkan dibedakan beratnya. Lebih berat yang mana antara benda di tangan kanan dan tangan kiri. Ya. Ditutup matanya Bapak. Ini di tangan kanan, ini di tangan kiri. Silahkan dibedakan Gak ada bedanya. bendanya. Ada yang lebih berat atau beratnya sama? Bingung gue. Lah mau podo enteng iki lho. Tanganmu kegedean. Mikir. Gak apa-apa, disebutkan aja. Sama atau ada perbedaan? Sama. 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 Oke, sekarang saya ganti yang sebelah kiri. Tutup matanya. Ya, silahkan dibedakan. Waduh. Masa mikir. Sama Berat Ih, kiri. berat yang kiri. Oke, sekarang saya ganti. Ambil mejamu. Saya ganti ya. Ini sebelah kanan, ini sebelah kiri. Silahkan Waduh. dibedakan. Berat yang kanan dulu. Iya, oke. Sip. Berarti masih reaksinya masih sesuai ya. Selanjutnya ada Trapezesia. Gambar apa? Lingkaran. Huruf apa? Ya, bentuk boleh. Bentuk sederhana aja ya. Misalnya lingkaran. Nah, Semut. Semut juga. atau huruf atau angka boleh. Yang sederhana saja, nggak usah melukis gunung, rumah, tangan ya. Di Darah. tangan ya, atau di permukaan kulit yang tadi mau kita periksa, karena tadi kan masih sama ya, C6 sampai dengan C7. lengan bawah sampai dengan jari 1, 2, 3 ya, berarti di area ini yang akan kita gambar ya. Silahkan ditutup matanya Bapak, kemudian ditebak ini huruf apa. Sit. Iya. Lah melengkung nemenok mau. Sini Kecil. ya. Sekarang angka berapa? Angka berapa? Akak sarang Bu. Gampang wi. Angka 5. Bu. Ya, sekarang huruf apa? Hidayah malah. Akak sarang Bu. Pakai nganu aja Bu. Dicoret enggak apa Bu? Yo. Soalnya Kasihan. Ya, oke. Terganggu. spidol aja Bu. Gulitan lagi. Apa sih? Ayo, 1, 2, 3.
N. Ya, ini angka berapa? 5. Iya. Lah, tak kerasa lu aneh sini. Oh, ya, lagi. Angka berapa? Apa iki? Oh, aku ya bingung. Kok gini ini? Nih, Masa ya? 2. ya. Ini huruf apa? Huruf apa? B. Ya. Ya. Lanjut. Agak-agak. Tekstur. Tentang tekstur. Nanti. Enggak ya, kalian. Reon lah. Teksturnya pokoknya kemarin. Kasar halus komunikasi. Hah? Mengidentifikasi tekstur yang berbeda. Dari kasar halus. Yang tadi ya, mana? Yang Nama jenis seperti Taktil tadi ya? sama. Iya bener ya, tampil ya. Atau sentuhan halus dan sentuhan kasar. Oke, ini cuma saya ganti bendanya. Nanti silahkan dibedakan teksturnya. Kalau bisa disebutkan bendanya, boleh disebutkan bendanya. Close dulu mau. Nah, makanya aku pernah yang profesional dulu. Ini kasar halus, Halus. silakan diraba, dideskripsikan bendanya. Deskripsi yo. Kapas. Belakang deskripsi. Oh iya. Iya, nggak apa-apa, disebutkan namanya. Sudah, saya ganti. Halus. Iya, Untuk Halus putih pokoknya ini lebih kasar atau lebih halus? lebih kasar. Silakan diraba, dideskripsikan bendanya. Ular ih. Kasar. Ini apa Pak? Nama bendanya Nama bisa bendanya menyebutkan? anduk. Warna oranye. Ya, lanjut. Diskriminasi 2 titik. Diskriminasi 2 titik. ya. 1 jari, Satu jari atau 2 jari. 2 jari. Kita minta pasien untuk Menebak. mendeskripsikan apakah yang kita tekan itu 1 titik atau 2 titik. Ya, masih sama areanya C6 dan C5 C7. dan C6. iya C6 dan C7. Nanti disebutkan ya Pak, yang saya tekan itu dengan 1 titik atau 2 titik yang terasa. 1 atau 2 titik? 1, 1 atau 2 titik? 2, 1 atau 2 titik? 1, 1 atau 2 titik? 2, 1 atau 2 titik? 2, 1 atau 2? 1, 1 atau 2? 2. 1 atau 2? 1 atau 2? 1. Satu. Dan ini loh, anu prosomu Ya, siji. rasanya 1. Normal lah ya. Diskriminasi 2 titik ya. Sebetulnya ada ukurannya. Berapa senti jaraknya ketika kita melakukan diskriminasi 2 titik. Tapi itu sangat jarang sekali dilakukan kalau Tidak ngukur. praktis. Harus ngukur kelamaan. Iya. Yang penting bisa membedakan antara 1 atau 2. 5. Lanjut, Kinestesia. Rasa gerak dalam sendi. Kinestesi dan proprioseptif itu sama, berkaitan dengan bagaimana pasien merasakan gerakan pada persendian dan apakah bisa melakukan atau mengikuti gerakan sesuai yang diinstruksikan. Ya. Yang pertama adalah kinestesi. Kita melakukan gerakan secara pasif pada salah satu regio, kemudian kita minta pasien untuk merasakan dan menyebutkan yang digerakkan itu bagian tubuh mana, dan kalau bisa sampai ke sudut gerakannya. Nah, contohnya kita akan melakukan pemeriksaan kinestesi pada elbow dan shoulder misalnya. Silakan tutup mata Bapak, kemudian merasakan kok lututnya saya tekuk, apa namanya, sikunya saya tekuk ya. Ini dari posisi awal, kemudian saya tekuk segini, ini maksimal. Ya, sekarang kalau
kalau saya tekuk segini kira-kira berapa derajat? 90 Ini Ya. kira-kira. sampai 70. Oke, sekarang bahu ya. Ini posisi awal. Saya gerakkan ke atas 90 derajat. Ini maksimal. Sekarang kalau saya gerakan segini, kira-kira seperti berapa? Ini 70. Masih. 40. 45 ya. Kalau ini Ini 90. segini 180. 10. Aku 50. Nih. Oh. itu ya. Ini Kinestesia ya. Kita menggerakkan secara pasif. Kalau pasifnya nggak tahu tas berat itu gimana? Kita bisa menanyakan dengan opsi misalnya ya. Kalau segini ini rasanya saya angkat Kesel. ke atas. Merasakan tidak Bapak sendinya saya gerakan ke atas. Dengan yang ini kira-kira gerakannya tambah luas atau tambah sempit? tambah luas, Kalau seperti ini makin luas. Iya, semakin luas. Boleh? Kalau pakai patokan kayak jarum jam gitu Boleh. 12. Ya, boleh. Lihat tangan kanan saya angkat seperti ini. Ya, coba diikuti sama persis dengan yang saya lakukan. Sudutnya sama. Coba kalau begini bisa Bapak. Sekarang kalau saya turunkan segini. Turunkan lagi. Sekarang dua-duanya. Loncat. Tidak. Ya. Kemudian lagi maksimal bisa turunkan dua-duanya. Sekarang tutup mata coba Bapak. Tutup mata ya. Tutup mata, kemudian angkat tangan kanannya 90 derajat ke depan. Tangan kanan Bapak. Oke, angkat lagi full. Nah, dia masih bisa mengikuti meskipun kita minta untuk menutup mata. Berarti kan dia bisa mengontrol gerakannya, bisa merasakan oh iya, sudutnya segini saya harus berhenti di sudut berapa. Turunkan Bapak full ya. Terus di kaki sama boleh aja, misalnya tekuk lututnya setengah Bapak, setengah. Kalau full kan segini ya, 90 derajat atau setengah boleh. Full Bapak ditekuk maksimal. Atau kalau hips berarti diangkat kakinya ke atas Bapak, tambah lagi ya. Dia bisa mengontrol gerakan itu atau tidak. Nah, nanti kalau kalian menemui pasien dia bisa beri ada tremor di situ. Nah, itu juga akan mempengaruhi proprioseptifnya. Bagaimana dia bergerak. Ya. Jadi pada kondisi-kondisi neuromuskuler, gangguan neuromuskuler yang disertai dengan tremor atau gerakan-gerakan involunter ya, gerakan tambahan itu juga bisa berpengaruh pada kualitas gerakannya, terutama proprioseptifnya. Oke, yang terakhir adalah vibrasi. Nggak ada garpu tala ya? Pakai garpu tala ya? Tahu kan? Tahu ya? Digetarkan, kemudian kita tempelkan pada permukaan kulit yang mau dicek. Ya. Kemudian kita minta pasien mendeskripsikan apakah merasakan getaran atau tidak. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Bu, misalkan sudah diketahui pasien merasakan kebas, dilakukan itu juga nggak Bu? Iya. Tetap. Untuk memastikan, karena tadi kan kita tahu pasien kebas itu dari keluhan ya, baru dari keluhan. Yang namanya keluhan utama itu kan sangat subjektif, sesuai dengan apa yang dirasakan pasien. Bisa aja pasiennya mengada-ada. Nah, menurut saya kebas, saya setelah dilakukan pemeriksaan masih normal. Sama dengan nyeri ya. Nyeri itu kan keluhan utama ketika kita baru mengetahui ada nyeri. Kan kita belum tahu kualitas nyerinya seberapa. Bisa aja pasien merasakan, aduh nyeri sekali Mbak. Ternyata setelah dilakukan pemeriksaan dengan alat ukur, oh nilainya masih 4, masih 5. Berarti kan masih di tahap nyeri sedang. Ya, makanya kan kalau kita melakukan pemeriksaan itu tidak hanya sampai pemeriksaan subjektif, tapi pemeriksaan dengan alat ukur
supaya hasilnya objektif. Ya, tidak lagi berdasarkan persepsi pasien. Oke? Sudah? Bisa dipahami? Silakan dipraktekkan.